Lantunan zikir dan solawat menggema dalam gelaran peringatan Maulid Nabi Muhammad di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih, yang juga dikenal dengan sebutan Kobong, yang berlokasi di Banjaran Pucung, Cilangkap, Tapos, Depok, Rabu, 4 September 2024, malam. Pembukaan Pekan Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan di Kobong selama 14 hari ini diikuti ratusan jemaah. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih, Abah Dedi Rahmat Sandi, S.Com.I mengutarakan peringatan Maulid Nabi merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan di Kobong. Peringatan Maulid Nabi ini sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad agar umat manusia senantiasa meneladani sifat dan sikap beliau, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tahun ini, Abah Dedi berharap peringatan Maulid Nabi bisa menjadi sarana refleksi diri bagaimana Nabi Muhammad telah melakukan banyak hal, termasuk banyak perjalanan ke berbagai kota untuk usaha di usia muda. Jadi, sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan anak untuk bisa berkarya sejak muda. Jangan sampai anak tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan pegangan atau bekal untuk menjalani kehidupan, ungkapnya. Ajarkan anak pada realita kehidupan, bukan sekadar penyampaian secara lisan, karena semakin beratnya tuntutan ke depan. Hal ini menjadi sangat penting di era kekinian, mengingat tingginya persaingan dalam kehidupan, imbuhnya. Dalam momen pembukaan Maulid ini tampak hadir Ketua Majelis Pengajian Pelawak, MPP, Ginanjar, Ragil Pelawak, Wingki Harun, Handung LKD beserta Lembaga Kebudayaan Depok, Kiai TB Fahrul, Ustadz Abdur Rohim atau Ustadz Cilok, Haji Atet Zakaria, Ketua MUI Kelurahan Cilangkap Ustadz Arifin Tahilia, dan Ustadz Ardi Kusuma. Maulid, kita kumpul dalam rangka peringatan Maulid, insya Allah mudah-mudahan nih karena kita hidup cuma sebagai mencari modal, maka jangan cuma jadikan acara kita datang ke tempat maulid cuma sebagai ritual, maka jadikan ini berdasarkan keimanan. Setiap kali datang adalah momen di mana kita mempersiapkan modal. Adalah pembukaan Pekan Maulid. Jadi rutinitas kita di Pondok Pesantren Al-Faqih atau Kobong, perayaan Maulid kita laksanakan 14 malam untuk di pondok ini, dan selanjutnya kita keliling ke rumah jemaah selama 1 bulan. Tahun ini kita lebih berfokus bagaimana mencontoh meneladani Rasulullah SAW mulai berikhtiar atau berusaha bekerja keras di usia mudanya. Makanya kalau kita mengutip ada salah satu riwayat bahwa Rasulullah di usia 9 tahun sudah ikut pamannya berdagang ke Syam. Riwayat lain 12 tahun. Bahkan di usia 17-20 sudah sampai ke Abasyah atau Ethiopia kalau sekarang. Jadi bagaimana Rasulullah itu di usia dini atau belasan dia sudah bisa berdagang di antara negara atau sudah mancanegara, dan itu perlu kita teladani saya rasa. Implikasinya buat generasi sekarang seperti apa tuh? Ya seperti contoh kita ini kan tinggal di Indonesia, ada tokoh di Indonesia generasi orang yang muda dia sudah bisa mencapai kesuksesan. Di antaranya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, di usia 29 tahun sudah bisa menjadi jenderal, sudah bisa. Kenapa? Karena dia teorinya yang kita ambil adalah bahwa saat muda bukan hanya diajarkan di bangku-bangku sekolah. Artinya pembelajaran yang dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti contoh misalkan di semesteran selama 6 bulan orang diajarin, evaluasi di 1 minggu setelah 6 bulan itu. Artinya kehidupan itu nggak seperti itu, bahwa kehidupan itu perlu dia ketemu permasalahan, perlu keras, perlu berjalan, maka bisa menjadi orang besar. Contoh lagi, di Indonesia juga ada satu pesantren tua di daerah Jawa Timur, bahkan pesantren modern, pelopor pesantren modern, yaitu Pondok Pesantren Gontor kita kenal. Di antara pendirinya yang terkenal dengan 3 serangkai ada Mbah Kiai Jarkasi. Mbah Kiai Jarkasi itu di usia 16 tahun sudah mendirikan Gontor. Jadi bagaimana metode zaman dulu itu di usia muda orang sudah dipersiapkan matang. Beda sekarang saya melihat banyak jemaah saya dengan latar belakang pendidikan banyak yang cukup tinggi, tapi kadang untuk permasalahan kehidupan dia belum bisa berbuat sesuatu karena yang ada di kerangka pikirnya hanya apa yang pernah diajarkan itu ditanyakan. Jadi nggak pernah ketemu dengan realita kehidupan. Harapannya untuk generasi muda, Bang? Saya melihat ke depan bahwa pemuda akan lebih ambil peran dalam penggerak di dunia ini. Kita pengen saya dari Indonesia atau dari Kobong khususnya, dari Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih,
ke depan biar bisa jadi orang-orang yang tampil, bukan hanya penonton. Dan ini perlu kita mempelajari Rasulullah SAW, bagaimana ikhtiar dia di masa mudanya dengan kehidupan langsung di alam real, nggak sekedar retorika.